Resep bika abon bersarang anti gagal bagi yang mau-mau aja silakan disimak videonya. Saya akan buat adonan santannya dahulu. Kita didihkan 350 ml santan. Ini saya pakai santan segar dari 1 butir kelapa. 1 sendok teh air kunyit. Ini saya pakai kunyit segar ya, 2 ruas yang saya parut. Kemudian tanpa ditambahkan air, kemudian saya peras, saya ambil 1 sendok teh. Kalau pakai kunyit bubuk, pakai setengah sendok teh cukup. Kemudian 3 batang serai yang sudah dimemarkan, 3 lembar daun pandan, 7 lembar daun jeruk, tangkai bagian tengahnya dibuang supaya aromanya lebih keluar, setengah sendok teh garam, lalu kita masak pakai api sedang cenderung kecil, jadi di tengah-tengahnya ya, ambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, biarkan terus kira-kira 5 menit ya, sampai aroma ini pandannya, kemudian daun jeruk, serainya ini keluar. Kalau sudah, matikan apinya. Kalau sudah, biarkan dingin dahulu ya sampai suhu ruang. Dan ini tidak saya saring dahulu supaya aromatiknya ini keluar dahulu. Sekarang saya akan buat biangnya dahulu. Kita masukkan air hangat 150 ml atau setengah gelas kecil ya, gelas sedang. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh ragi instan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup dan biarkan sampai adonan berbusa. Masukkan 8 kuning telur ke dalam mangkuk mixer, 2 butir telur utuh, gula pasir, masukkan secara bertahap ya, bisa 2-3 kali atau 4 kali, sesuaikan aja. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi. Masukkan lagi gulanya. Dan saya masukkan untuk gulanya, ini yang terakhir kali. Kalau sudah mengembang dan berwarna putih dan berjejak seperti ini, lalu masukkan vanili. Lalu kita turunkan kecepatan measurnya menjadi speed 1. Kemudian kita beri tepung tapioka, masukkan sedikit demi sedikit. Masukkan ke dalam adonan sambil kita measure dengan kecepatan 1. Dan ini tepung yang terakhir saya masukkan. Oke, kita bantu ya tepi-tepinya ini supaya rata. Kalau sudah rata, langsung aja kita matikan mixernya. Lalu kita masukkan 3 sendok makan susu kental manis. Lalu kita masukkan larutan santan yang sudah kita buat tadi, tapi disaring dahulu. Lalu kita measure kembali dengan speed yang paling rendah, yaitu kecepatan 1 ya, sampai merata. Kalau sudah rata, matikan measurenya. Lalu masukkan margarin cair. Dan yang terakhir, kita akan masukkan raginya ya. Raginya sudah berbuih seperti ini, sudah naik. Bila raginya ini tidak naik, jangan dipakai. Itu tandanya raginya sudah mati. Kemudian kita aduk sampai rata. Oke, kalau sudah rata baru kita tutup dan biarkan selama 3 jam. Oke, lalu sisihkan dan biarkan selama 3 jam. Nah, ini dia ya
adonannya setelah saya diamkan selama 3 jam. Ini bisa lebih ya. Nah, ini ada bui-buinya. Kemudian kita aduk. Diaduk sebentar aja ya, pelan-pelan. Jangan sampai buinya semuanya hilang. Jadi masih ada bui kecil-kecilnya. Lalu sudah saya siapkan cetakan. Ini saya pakai cetakan ukuran 10 kali panjang 30 cm, kemudian tingginya 3,5 cm. Dan untuk cetakan ini bisa pakai ukuran cetakan yang kotak itu ya, yang kotak. Kemudian terserah aja lah mau cetakan yang gimana. Biasanya kalau di Ambon ini pakai cetakan yang kotak ya, karena saya punya terlalu besar, jadi saya pakai cetakan seperti ini aja. Kemudian cetakan ini olesi dahulu dengan sedikit minyak. Oke, kita olesi sampai rata. Lalu cetakannya ini kita panaskan dahulu ya. Kita panaskan. Oke, kita panaskan selama 25 menit. Oke, kalau cetakannya sudah panas, kita keluarkan. Lalu kita masukkan adonannya ya. Ini langsung aja saya masukkan di sini. Lalu kita panggang dengan suhu 230 selama 50 menit. Kemudian ovennya, tutup ovennya ini jangan rapat, kita ganjel pakai tisu bisa. Ini saya ganjel pakai ini ya, pakai lidi sate. Seperti ini, tujuannya supaya nanti keluar rongganya yang bagian atas. Oke, kalau sudah 50 menit, kita pindahkan ya ke rak tengah. Oke, pindahkan ke rak bagian tengah. Kita turunkan suhunya menjadi 190 derajat. Kemudian pakai api atas dan bawah dan kita panggang selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit di oven, timernya sudah mati ya, lampu indikatornya sudah mati. Kemudian kita keluarkan dari oven. Dan seperti ini penampakannya, bagian permukaannya ini berlobang-lobang, ini tandanya bagian tengahnya bersarang. Lalu dinginkan dahulu, baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia bika ambonnya sudah matang. Ini permukaannya kecoklatan, kemudian berlobang-lobang, dan ini kalau diiris pastinya sangat berserat. Oke, saya akan potong. Kita akan lihat isi bagian dalamnya, berserat apa tidak. Wow, cantik sekali ya, sangat berserat. Nah, seperti ini saya akan potong lagi. Ini ya, seratnya bagus sekali. Dan ini saya belah, ini bagian tengahnya sangat bersarang, sarangnya sangat bagus sekali ya, berserat. Dan ini tentu saja cara buatnya sangat gampang dan anti gagal, asal mengikuti step by stepnya. Dan rasanya pun sangat enak sekali. Dan sampai di sini video saya. Jangan lupa follow Endang Minggi Cooking, share dan juga like. Selamat mencoba. Bye.